Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus Majelis Taklim An-Nisa serta seluruh keluarga besar Majelis Taklim An-Nisa, ibu-ibu hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas karunia nikmatnya lah kita semua hingga saat ini masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita melalui hadir bersama-sama di majelis taklim yang penuh berkah ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak, teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada siang hari ini adalah muslimah penyejuk jiwa, di mana kata penyejuk jiwa atau penyejuk hati ini bahasa Arabnya qurratu a'yun. Dan qurratu a'yun ini di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan 3 kali. Yang pertama di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Mungkin ayat ini menjadi doa yang sering kita panjatkan, di mana ibadur rahman, orang-orang yang taat menjadi hamba Allah, mereka berdoa dalam surah Al-Furqan ayat 74 ini. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak, istri atau pasangan yang menjadi qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua di surah Al-Qasas ayat 8. Ini perkataannya dari istri dari Raja Fir'aun. Siapa itu namanya ibu-ibu? Asiyah. Mungkin tahu. Asiyah ini salah satu 4 pemimpin wanita di surga. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, kemudian Asiyah, kemudian Khadijah, dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulillah. Nah, ini 4 pemimpin wanita di dalam surga. Maka singkat cerita dalam ayat ini Al-Qasas ayat 8, ketika Nabi Musa itu hanyut kemudian ditemukan di dekat istana, dan ketika itu istri Raja Fir'aun Asiyah ini melihat dan beliau berkata kepada Raja Fir'aun, wa qalat imra'atu fir'auna, dan berkatalah istri dari Raja Fir'aun,
Wa qalat imra'atu fir'auna, sebentar saya lupa. Qurratu 'ainil li walak. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Berkatalah istri Raja Firaun tadi mengatakan dia, maksudnya bayi ini adalah qurratu 'ain bagiku dan bagimu, ya. Asa ayyang fa'ana au nattakhidha walada. Maka bisa jadi mari kita angkat jadi anak, nanti bisa jadi bermanfaat atau dia menjadi kita angkat menjadi anak, nggih. Karena memang Asia ini tidak memiliki anak ketika itu, nggih. Kemudian yang terakhir yaitu qurratu ain disebutkan di surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Ya, sajadah yang biasanya dibaca ketika Jumat pagi, nggih, ketika sholat subuh sunnahnya membaca surah Sajadah, nggih. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratu a'yun, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu yang Allah sembunyikan dari qurratu a'yun nanti Allah sediakan di hari kiamat. Nah, maka tiga ini menarik untuk kita bahas. Kalau menurut bahasa, qurratun itu artinya adalah sabat, nggih. Artinya keteguhan, atau yang kedua adalah ketenangan, nggih. Maka qurratu itu adalah keteguhan atau ketenangan. Maka sesuatu yang menenangkan pasti kita pengen teguh terus untuk bersamanya. Kemudian arti yang lain, qurratu ini artinya adalah menyejukkan, nggih, atau mendinginkan. Kalau a'yun yaitu jamak dari ain, itu mata, nggih, mendinginkan mata. Berarti yang mendinginkan mata nopo? Es atau tidak ini, Ibu, ya. Maka qurratu a'yun yang menyejukkan, mendinginkan mata. Maksudnya adalah mata hati atau jiwa. Karena dari pandanganlah akan turun ke hati. Ketika kita memandang hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, yang menyenangkan, ya, maka pasti akan turun ke hati, menjadikan hati itu menjadi bahagia. Buktinya, ya, ibu-ibu seneng piknik nopo mboten ibu-ibu? Nah, karena apa? Dengan kita piknik rekreasi melihat hal-hal yang indah ciptaan Allah, maka akan turun ke hati menjadikan hatinya senang atau bahagia. Maka itu secara bahasa. Kalau secara istilah, qurratu a'yun ini, ya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya'nuna man ya'mala bit-tha'ah fatuqarru bihi fid dunya wal akhirah. Yaitu yang dimaksud dengan qurratu a'yun ini adalah menginginkan orang yang dicintai, yaitu anak, istri, melakukan amal yang soleh atau amal ketaatan yang akan menjadikan hatinya tenang, sejuk, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Ketaatan atau kesolehan, ya. Soleh itu apa? Yaitu selalu menjalankan atau menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak sesama manusia. Maka hablum minallah tidak bisa dilepaskan dari hablum minan nas. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga kalau ada orang yang penting ibadah, yang penting puasa, yang penting ini dan itu, namun tidak sosialnya baik, maka belum sempurna akhlaknya, belum sempurna imannya. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya di antara kita, yang paling baik akhlaknya. Kalau menurut Ikrimah, yang dimaksud dari qurratu a'yun ini adalah lam yuridu bidzalika sobahatan wala jamalatan, yang menjadikan penyejuk bagi jiwa kita
bukan hanya karena ketampanan atau kecantikan, ya. Walakin yuridu ayyakuna muti'ina, namun yang menjadikan sesuatu sejuk itu adalah ketaatannya, ya. Bayangkan ibu-ibu kalau punya anak yang ganteng atau cantik namun tidak nurut atau tidak taat bila diperintahkan untuk kebaikan. Nah, kira-kira akhirnya, hasilnya, endingnya ibu-ibu merasa marah atau merasa jengkel atau malah senang? Nah, jengkel. Apapun kecantikan atau ketampanannya hilang sirna dengan cepat. Dan bedanya kalau qurratu a'yun ini adalah sifat, bukan sifat dzatiyah, sifat khuluqiyah. Jadi tidak bisa meninggal, tidak bisa hilang. Berbeda dengan sifat dzatiyah, yaitu yang membedakan antara satu orang dengan yang lain. Contohnya, nama saya Kosdan, ibu namanya mungkin Aminah. Maka ketika saya meninggal, maka nama Kosdan sudah tidak ada lagi, kecuali orang lain makai, contohnya. Namun kalau misalnya kita dikenal menjadi orang yang jujur, karena akhlaknya, karena kita sabar, dermawan, maka walaupun kita meninggal, nama tadi atau sifat khuluqiyah tadi akan tetap hidup walaupun kita telah meninggal. Oh, maka Bu Aminah dulu itu orangnya dermawan, dulu itu Masya Allah solehah, selalu menghadiri majelis ilmu, bahkan menghadiri majelis ilmu seperti minum obat, sehari 3 kali. Bagus itu. Maka hal ini akan tetap hidup walaupun telah meninggal. Maka yang dimaksud oleh Ikrimah qurratu a'yun ini adalah ketaatannya, dan itulah memang yang akan terus mengalir pahalanya. Kemudian kalau menurut Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud qurratu a'yun ini adalah menginginkan anak atau pasangan yang soleh atau solehah. Kalau ibu berarti pasangannya soleh. Kemudian bukan hanya soleh atau solehah, yang kedua adalah berilmu. Nah, ini penting. Maka orang-orang yang selalu haus akan ilmu, akan tafaquh fiddin, insya Allah ini menjadi ciri-ciri atau tanda dia itu akan menjadi penyejuk hati bagi keluarganya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya berilmu namun beramal akan ilmunya. Wal amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmunya. Karena mohon maaf, banyak yang dia tahu ini ilmunya, namun ketika mengamalkannya memang berat. Ada sebuah kisah seorang jenderal, Masya Allah, pangkatnya tinggi. Kalau di kantor atau ketika dengan TNI lainnya dia disegani, namun ketika di rumah dia menjadi penakut karena istrinya galak nih. Terus ditanya, wah mungkin istrinya nggak pernah ikut pengajian. Loh, justru istri saya adalah panitia pengajiannya Ustaz, katanya. Artinya panitia atau orang yang berilmu pun belum menjamin dia harus siap untuk mengamalkan. Maka kita berdoa, dan semoga, saya yakin insya Allah ibu-ibu yang di sini menjadi qurratu a'yun bagi keluarganya, bagi suaminya. Karena itulah yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, dunia adalah kenikmatan, dan sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik kenikmatan adalah istri yang solehah. Kemudian di hadis yang lain, arba'atun minas sa'adah, arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang menjadi kunci kebahagiaan seseorang. Yang pertama apa? Al-mar'atus sholihah, wanita yang solehah. Karena semegah apapun rumahnya,
semewah apapun kendaraannya, kemudian seenak apapun lingkungan rumahnya, namun kalau istrinya tidak solehah maka rumah ini seperti neraka. Maka ada seorang ulama mengatakan istri yang tidak solehah itu merupakan azab yang diawalkan. Artinya azab yang diawalkan. Namun sebaliknya kalau ada pasangan yang solehah, ini merupakan balasan atau nikmat yang Allah awalkan. Karena apa? Dengan pasangan yang solehah maka insya Allah semua kondisi akan terasa indah. Lalu bagaimana ciri-ciri wanita yang menjadi qurratu a'yun atau menjadi penyejuk jiwa, atau istri yang menjadi penyejuk hati? Yang pertama adalah dia selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kalau misalnya ada udzur atau bolong-bolong karena udzur maka disempurnakan. Apalagi sekarang Ramadan kurang lebih nih 3 bulan lagi ibu-ibu, maka yang merasa masih punya hutang untuk segera dilunasi. Kalau hadis yang sering kita dengar, salah satu keistimewaan wanita idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau wanita mampu menjaga sholat 5 waktu, wasomat syahroha, puasa 1 bulan penuh, artinya sempurna, wahafidot farjaha, mampu menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, fadkhulu al jannah min ayyi babin syi'ti, maka dia boleh masuk surga dari mana yang dia inginkan. Dan ini pun ditegaskan oleh Al-Quran, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 69, di mana dalam surah An-Nisa ayat 59 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah, bersama-sama dikumpulkan bersama minan nabiyyin, dari para nabi, bersama para nabi, wasiddiqin, dengan orang-orang yang jujur, siddiq seperti Abu Bakar as-Siddiq, kemudian wassolihin, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dan di akhir ayat ini wahasuna ulaika rafiqa, dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya inilah teman sebaik-baiknya, artinya teman hidup sebaik-baiknya. Maka kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti insya Allah kita akan menjadi sebaik-baik teman bagi pasangan kita. Apalagi namanya pasangan itu kan sehidup dan semati, ibu-ibu. Berbeda dengan aplikasi kalau sudah bosan nanti di uninstall, di download lagi. Maka kita kalau ingin menjadi teman yang terbaik bagi pasangan kita, maka selalu taati Allah dan Rasulnya. Ada sebuah kisah menarik dari seorang sahabiyah namanya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini suatu ketika ditolak oleh suaminya 3 kali, artinya sudah tolak cerai, sudah. Maka kemudian ketika masa iddahnya selesai, datang beberapa orang ingin melamar, karena mungkin cantik atau solehah, sehingga banyak yang melamar. Maka kemudian karena bingung, maka Fatimah binti Qais bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, datang Muawiyah ingin melamarku, datang Abu Jaham ingin melamarku, lalu siapa yang aku harus pilih? Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, Muawiyah itu orang yang tidak memiliki harta,
Kalau Abu Jaham ini orangnya kaya, namun dia itu tidak pernah meletakkan tongkatnya, artinya senang memukul istri. Artinya sering KDRT nih. Maka menikahlah dengan Usamah. Nah, kemudian Nabi SAW menyarankan menikah dengan Usamah. Kisah ini menjelaskan kepada kita boleh kita ghibah, namun ghibahnya untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang akan milih. Maka ketika kita ingin menjelaskan capres kita contohnya, maka boleh dalam urusan untuk apa? Ketika ada orang yang bertanya dan dia ingin meminta pertimbangan dari kita. Jadi bukan ghibah, ini namanya ghibah yang diperbolehkan. Kemudian kedua, ketika itu disarankan untuk menikah dengan Usamah, namun Fatimah binti Qais pertama tidak mau. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan ta'atur Rasul, ta'atullahi war Rasul khairul laki. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih utama, lebih baik bagi dirimu. Walaupun kadangkala zahirnya itu seakan-akan tidak baik atau memberatkan. Maka ketika menikah dengan Usamah ternyata keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke 261 kalau tidak salah. Ya betul, 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita tidak suka itu baik ternyata buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi pula yang kita cintai justru malah tidak baik buat kita. Maka selama itu tidak melanggar aturan Allah, kalau itu menjadi pilihan kita, insya Allah akan baik. Namun sebaliknya, kalau sesuatu yang kita pilih itu melanggar aturan Allah, maka sebaik apapun pasti kebaikannya semu akan hilang, kemudian berganti menjadi musibah. Kemudian ciri-ciri yang kedua, selain dari taat kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua adalah berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan bahwa hablum minallah tidak bisa dilepaskan dari hablum minannas. Bahwa buktinya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti setiap ibadah akan membawa kepada kebaikan perilaku atau perangai seseorang. Kalau tidak, ya berarti ada yang masalah dalam ibadah tersebut. Mungkin niatnya, mungkin kekhusyuannya, mungkin tata caranya kurang sempurna. Maka itu. Kemudian yang kedua, akhlakul karimah. Akhlak bisa jadi jujur, bisa jadi sabar. Sebagaimana sabarnya para sahabat. Ada seorang sahabiyah namanya itu Atiqah binti Zaid. Atiqah binti Zaid radhiyallahu anha. Beliau itu selalu mendukung suaminya untuk berjihad di jalan Allah. Maka Atiqah binti Zaid ini diriwayatkan beliau menikah sampai 4 kali. Karena apa? Suami pertama meninggal di medan perang, suami kedua meninggal di medan perang, ketiga meninggal di medan, sampai ke 4 juga sama. Namun bukan berarti saya nanti menyuruh atau menyarankan ibu-ibu untuk meminta suaminya ke mana? Ke Palestina, tidak. Namun betapa sabarnya Atiqah binti Zaid ini, walaupun diuji dengan harus meninggal suaminya itu sebanyak 4 kali. Dan beliau tetap berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar dalam
menutup aurat. Nah, itu kan juga berat. Apalagi sekarang kita banyak nggih, trennya itu justru malah yang dikatakan tren itu yang kekurangan bahan nggih, Ibu sekalian. Wal iyadzubillah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah langsung dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi, langsung dipanggil wahai nabi. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak putrimu, wa banatika wa nisa'ul mu'minin, dan wanita-wanita muslim, ya, wanita muslimah, yudnina alaihinna min jalabibihin, yaitu untuk menutup auratnya, memakai kerudung, memakai jilbab yang menutupi dadanya. Dzalika ayyurafna fala yu'dzain, dan di situ langsung disebutkan tujuannya. Yang pertama untuk memudahkan orang tersebut dikenal menjadi seorang yang muslimah, dan yang kedua fala yu'dzain, agar kita tidak mudah diganggu oleh seseorang. Bayangkan kalau misalnya orang itu pakai pakaiannya seksi contohnya, maka setiap lewat di depan laki-laki pasti akan diganggu. Namun berbeda ketika orang muslimah yang menutup aurat dengan sempurna, maka ini langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang mau kadangkala dia menutup namun lekuk tubuhnya masih nampak, wal iyadu billah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, di akhir zaman nanti datang wanita yang memakai baju namun telanjang. Maksudnya apa ya tadi? Dia tetap memakai baju namun lekuk tubuhnya masih terlihat. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Akhlak mulia banyak sekali, pemaaf. Suami mungkin kadangkala membuat kita kesal, kita maafkan. Kemudian tetangga kadangkala membuat kita kesal, kita maafkan. Maka akhlakul karimah meliputi segala sesuatu yang baik dalam pergaulan kita. Kemudian yang ketiga adalah selalu berusaha menyenangkan suami dan anak-anak. Contohnya suaminya senangnya masak sop contohnya, maka kita berusaha untuk masak sop ketika ingin membahagiakan suaminya. Namun jangan berarti sop terus setiap hari, nanti akhirnya bosan. Contohnya suaminya pengennya kita memakai pakaian pink kalau di rumah, ya sudah kita pakai pakaian pink. Atau mungkin pengennya tidak pakai baju, ya itu tergantung suami. Maka itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah radhiyallahu anha ketika mendengar pemimpin atau orang-orang yang pertama masuk surga, wanita pertama masuk surga kan 4 tadi Maryam binti Imran, Asiyah, kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian Fatimah binti Muhammad atau Rasulullah. Kemudian bertanya Rasulullah, siapakah orang atau wanita yang masuk ke surga setelah itu, setelah 4 orang ini? Maka jawabannya sangat mengherankan. Siapa? Seorang wanita yang hidup di pinggiran kota Madinah yang bernama Mutiyah. Maka Fatimah heran, penasaran. Dia pun pergi ke rumahnya Mutiyah ini. Ketika diketok, maka Mutiyah tidak langsung membukakan pintu, tidak langsung mempersilahkan. Siapa itu? Aku Fatimah, putri Rasulullah. Dengan siapa engkau datang? Jadi yang ditanya dengan siapa? Aku datang dengan Hasan yang masih kecil gitu kan. Mohon maaf, saya belum bisa menerima mengizinkan engkau masuk karena engkau datang bersama seorang laki-laki. Hasan kan masih kecil itu kan. Namun itu yang sudah wasiatkan oleh suami saya. Maka akhirnya Mutiyah tadi mengatakan, kalau mau besok datang lagi, saya akan izin dulu ke suami saya. Wah, Masya Allah. Besoknya datang.
Namun ditanya lagi, dengan siapa engkau datang? Aku datang dengan Hasan dan Husain. Aduh, saya baru mengizinkan, suami saya baru mengizinkan engkau datang dengan Hasan. Maka izinkan aku untuk meminta izin lagi ke suaminya. Kemudian akhirnya besoknya datang lagi. Barulah hari ketiga Fatimah, Hasan dan Husain diterima oleh Mutiyah. Betapa kagetnya ketika datang, ketika di rumahnya, kemudian suaminya datang dari bekerja mungkin, kemudian Mutiyah tadi langsung sudah mempersiapkan, mungkin air hangat untuk mandi, masakannya sudah siap, kemudian pakaiannya sudah pakaian yang cantik, kemudian wangi-wangian, maka inilah yang menjadikan Mutiyah mendapatkan kemuliaan, termasuk orang-orang yang akan pertama kali masuk surga. Karena apa? Beliau berusaha untuk menyenangkan suami. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Maka kalau suami istri-istri yang penyejuk hati, itu akan selalu menjadikan suami itu pengen cepat-cepat pulang, bukan malah sebaliknya. Suami pengennya tidak cepat-cepat pulang karena takut dengan istrinya. Jadi ibu-ibu hadirat rahimakumullah, maka berusaha untuk menyenangkan suami. Kecuali kalau misalnya diperintahkan untuk hal yang tidak baik, nah itu beda lagi, karena kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, itu yang ketiga, berusaha untuk menyenangkan atau membahagiakan suami dan anak-anak, Dan yang keempat adalah selalu ridho dengan takdir, ridho dengan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan orang-orang yang selalu mencari ridho Allah, insya Allah akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kisah tentang Ummu Sulaim yang sering mungkin ibu-ibu pernah mendengar, di mana Ummu Sulaim ini memiliki seorang anak laki-laki yang sedang sakit. Kemudian suaminya pergi karena suatu urusan. Ketika suaminya pergi, ternyata putranya itu meninggal. Maka ketika putranya meninggal, Ummu Sulaim bukannya malah sedih, bukannya ya sedih, namun bukannya meratap atau menangis histeris kemudian sampai memukul-mukul, tidak. Namun Ummu Sulaim justru malah berusaha menenangkan diri dan menenangkan suaminya. Anaknya yang sudah meninggal tadi mungkin sudah dimandikan, sudah dikafani, ditaruh di satu kamar. Ketika suaminya datang, Ummu Sulaim menyambutnya dengan keadaan yang cantik, keadaan yang membahagiakan. Kemudian suaminya diajak makan, diajak makan, sudah dimasakkan masakan yang paling enak. Kemudian bersenda gurau, akhirnya berhubungan suami istri, sampai suaminya itu lupa untuk menanyakan keadaan anaknya. Barulah kemudian besok paginya Ummu Sulaim tadi bertanya, wahai suamiku, bagaimana kalau ada orang yang menitipi sesuatu kemudian titipannya diambil? Apakah yang dititipi tadi marah? Maka suaminya, ya tentu tidak, karena itu adalah titipan, pemiliknya lah yang paling berhak. Nah, barulah kemudian itulah yang terjadi pada anak kita, sudah diambil oleh pemiliknya. Maka kemudian suaminya tadi
sedikit kecewa, kenapa kok tidak dikasih tahu sejak malam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ketika bertanya kepada Rasulullah, justru Rasulullah memuji Ummu Sulaim tadi. Kemudian ditanya apakah berhubungan suami istri. Iya. Maka saya doakan semoga Allah mengaruniai ganti yang lebih baik lagi. Masya Allah. Maka ibu-ibu kira-kira kalau suaminya pulang, keadaan ibu-ibu sudah cantik atau masih apa namanya ya udah serah nih, Masya Allah. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking indahnya ya, indahnya agama Islam ini, dalam hadis disebutkan dilarang seseorang itu pulang dari safar itu malam hari. Mengapa? Karena dulu kan belum ada HP, belum ada internet dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya pulangnya malam hari, maka istri belum bersiap-siap, tidak bisa mempersiapkan diri untuk menyambut suami. Maka itu indahnya. Mengapa? Karena Islam sangat memperhatikan ketika hubungan suami istri itu baik, maka insya Allah akan melahirkan generasi yang mundhirul qaum, yang solih-solihah, yang menjadi permata bagi orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Maka itu saking diperhatikannya seorang suami dilarang pulang di malam hari. Kalau alasannya asbabul wurud dari hadisnya karena apa? Karena ketika pulang malam hari mungkin istri sudah tidur sehingga tidak ada persiapan menyambut suami dan lain sebagainya. Namun bukan berarti kalau suami sedang perjalanan nggak boleh pulang malam. Terus tidur di mana? Di luar berarti. Tidak. Namun intinya adalah ketika suami mau pulang mungkin dari perjalanan, hendaknya apa? Mengabari istrinya. Kemudian istrinya bukan malah menjawab oh iya, atau harusnya mempersiapkan berhias atau perlu ke salon dulu, luluran dulu. Nah, maka ini yang disunnahkan. Jadi kita harus selalu ridho apapun kondisinya. Karena orang yang tidak ridho dengan masa yang lalu, masa lalu, maka akan menjadikan dirinya itu menjadi pengecut, karena selalu trauma dengan apa? Dengan masa lalu. Kalau orang yang takut akan masa depan, maka dia akan menjadi orang yang takut akan selalu sedih karena takut menghadapi masa depan yang kadangkala sulit untuk diprediksi. Maka orang yang selalu ridho, selalu mencari ridhonya Allah, merekalah insya Allah menjadi qurratu a'yun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, Ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar, bahwasanya aku melihat kalian para wanita. Kunna ini kan untuk pengganti dhamir wanita jamak. Aku melihat kalian para wanita merupakan penduduk neraka yang paling banyak, paling besar. Hadis riwayat Muslim. Lalu ditanya apa yang menyebabkan wanita itu masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah dia kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Maka apapun yang diberikan oleh suami kita, sesuai dengan kemampuannya, kita harus pandai-pandai untuk mensyukuri, sehingga Allah justru akan semakin menambah. Dan bisa jadi mungkin rezeki suami kita kurang lancar karena kesalahan dalam diri kita, ya salah satunya kurang bersyukur, atau mungkin kita kurang mendoakan. Ketika suami berangkat kerja, sudahkah kita itu melepasnya sampai ke depan, mengantarnya sampai ke depan pintu atau salim, kemudian setelah itu kita mendoakan. Maka banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut, bukan disebabkan karena suami kita seorang, namun bisa jadi karena
kitanya yang kurang ikut membantu dengan doa. Ada sebuah kisah yang menarik dari seorang cucu dari penjual susu. Jadi di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Umar sering berkeliling mengunjungi rakyat-rakyatnya, melihat keadaannya. Maka di malam hari ada seorang nenek-nenek bersama cucunya, anak putri, sedang memasak susu untuk dijual besoknya. Maka nenek ini mengatakan, tambahlah air yang banyak gitu kan, agar susunya menjadi banyak sehingga untungnya jadi besar. Maka kemudian cucunya tadi malah mengatakan, tidak itu kan, ini tidak boleh, nanti akan dilarang, istilahnya melanggar aturan, karena kita telah mencampur dengan air sehingga ada kecurangan di dalam jual beli ini. Maka kemudian neneknya mengatakan, sudah tidak apa-apa, Umar kan tidak tahu apa yang kita lakukan. Namun cucunya mengatakan, Umar memang tidak tahu, namun Tuhan atau Allah yang menciptakan Umar akan selalu tahu apa yang kita perbuat. Maka kita ini berbuat sesuatu bukan karena Umar, namun karena Tuhan yang menciptakan Umar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena keridhoannya, karena selalu berusaha untuk taat kepada Allah, wanita ini kemudian diberikan hadiah oleh Umar dalam hadiah yang besar. Maka inilah 4 hal yang harus kita tanamkan. Yang pertama adalah selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Selama kita taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah pasti kebaikan akan selalu datang kepada kita. Kemudian yang kedua adalah berakhlakul karimah. Sering kita ulang-ulang bahwa keistimewaan akhlakul karimah ini adalah innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Dengan seseorang ini sesungguhnya dengan akhlaknya yang mulia mampu menggapai derajat ahli puasa, ahli sholat malam. Apalagi kalau kita ahli sholat malam, ahli puasa, ahli akhlakul karimah, akan lebih tinggi lagi derajatnya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berusaha menyenangkan suami dan anak-anak. Sehingga suami itu pengennya dekat dengan kita. Karena istrinya selalu berusaha untuk membahagiakannya. Apapun kekurangannya akan berusaha untuk ditutupi. Sebaliknya kalau misalnya ada istri yang suami itu tidak senang, bahkan mau ketemu saja suaminya malas karena dikit-dikit minta uang contohnya. Kalau suaminya kaya tidak apa-apa. Namun kalau misalnya memang rezeki yang lagi sempit, ya kita besarkan hatinya, tidak apa-apa. Insya Allah Allah menyimpan rezeki kita di masa yang akan datang atau enggak di akhirat. Artinya selalu kita besarkan hatinya untuk selalu mencari rezeki yang halal, bersemangat dalam menafkahi keluarganya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah selalu ridho, baik itu atas ketetapan Allah yang telah lalu ataupun ridho atas ketetapan Allah yang akan datang. Ridho ini artinya puas dan merasa cukup, Jadi merasa senang, merasa puas atas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Karena memang seringkali hidup ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka di surah As-Sajdah tadi, qurratu a'yun di sini yang Allah simpan di akhirat itu maksudnya adalah kenikmatan surga. Di mana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, maksud dari qurratu a'yun dalam surah As-Sajdah ayat yang 17 tadi maknanya adalah man yadkhulil jannah yan'amu la yab'as. Orang yang masuk surga, ya artinya penyejuk hati yang Allah simpan di surga adalah
ketika Allah masukkan orang tersebut ke surga, tidak ada kenikmatan ya yang bisa habis, artinya terus kenikmatan. Berbeda dengan di dunia nggih. Kalau kita merasa nikmat makan durian contohnya nggih. Ibu-ibu suruh makan durian setiap hari selama 1 bulan, berani atau tidak? Ya. Itulah di dunia nggih. Pasti akan takut nanti kolesterol, darah tinggi nggih. Kemudian asam urat nggih, akhirnya sendalnya, sepatunya tidak muat. Itulah dunia. Di akhirat tidak. Kenikmatannya tidak ada batasnya, tidak ada efek sampingnya. Kemudian la tubla thiyabuhu, pakaiannya tidak pernah rusak atau tidak pernah usang. Wala yafna syababu, dan tidak pernah tua, selalu muda. Ibu-ibu yang merasa cantik nggih, saya yakin semuanya merasa cantik. Kalau sudah umur 50 tahun, kira-kira orang masih melihat cantik atau tidak, Ibu? Cantik nggih, suaminya nggih. Kalau enggak yang melihat mungkin kakek-kakek umur 70 tahun nggih. Itu artinya apa? Kalau di dunia, kalau kita hanya membanggakan kecantikan luar nggih, itu pasti akan habis, akan menua, akan keriput. Namun kalau di surga, la yufna syababuhu, kemudaannya, kecantikannya itu tidak akan pernah luntur. Fil jannah mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi basyarin. Kenikmatan dunia itu tidak pernah satupun mata yang pernah melihatnya, tidak pernah satupun telinga yang pernah melihatnya. Itu kan hanya gambaran-gambaran. Kalau aslinya tidak ada yang pernah melihat, mendengar ataupun terbesit di dalam hati seseorang, saking begitu mulianya. Maka kita harus senantiasa bersyukur, ridho atas segala kenikmatan Allah. Kalau ibu tidak ridho, coba sesekali lihat bagaimana keadaan saudara kita di Palestina. Mereka mau makan saja susah, minum saja susah. Belum lagi Masya Allah, ada yang ibu anak-anaknya semuanya syahid, meninggal karena dibom oleh Israel. Namun mereka tidak pernah mau melarikan diri atau apa. Mereka lebih pengen untuk mempertahankan tanahnya, karena itu termasuk tanah suci bagi umat Islam. Kalaupun meninggal insya Allah syahid, kalaupun menang ya akan mulia. Mana memang dalam agama kita, agama Islam, kalau orang yang selalu taat, orang yang selalu ridho, maka tidak ada kata kehinaan. Apapun kondisinya, ketika menang mulia, ketika kalah atau meninggal akan syahid. Maka ini yang perlu kita terus tanamkan sehingga menjadi nafas dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Tidak ada nggih. Insyaallah sudah solihah semua nggih. Baik ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Allah mudahkan, Allah berikan hidayah untuk kita mengamalkannya. Tidak bosan menjadi orang yang baik, tidak bosan menjadi orang yang solihah sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Astaghfirukum min jamil akhtaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.